membahas mengenai kesehatan sistem reproduksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rejina Putri Aulia dan teman saya Zara Safira. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas dan juga memperdalam apa sih yang ada di sistem reproduksi bagi wanita dan bagi laki-laki. Nah, kita akan membahas materi ini tuh gak cuma berdua aja, tapi kita akan mengobrol bersama dengan satu narasumber kita, yaitu Dr. Maharani Salima, SPDVE. Halo semuanya. Halo dok. Halo. Nah, dok, kan kita sebelum mulai lebih lanjut, kenapa sih sistem reproduksi ini sangat penting untuk kebutuhan manusia? Oke. Jadi kalau kita mau bahas soal kesehatan reproduksi, mungkin harus tahu dulu ya, reproduksi itu apa sih gitu. Secara sederhana, ya namanya reproduksi. Kalau re itu kan artinya apa? Kembali. Kalau produksi itu artinya membuat atau menghasilkan. Jadi kalau reproduksi itu kalau dibahasakan, jadi kayak proses kehidupan manusia di mana dia menghasilkan keturunan untuk kelangsungan generasinya, gitu ya. Kenapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi? Karena kalau dia terjadi gangguan, itu bisa menyebabkan gangguan fisik, mental, atau emosional. Ya, kalau kita ada gangguan kesehatan reproduksi itu biasanya pasien bisa merasa cemas, bisa jadi nggak percaya diri, atau jadi stres juga gitu. Jadi secara keseluruhan kalau kita menjaga kesehatan reproduksi, otomatis membantu untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Gitu. Oh gitu ya dok. Nah dokter, kesehatan reproduksi ini kan penting banget ya buat dipelajarin. Tapi dampak dari kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi itu gimana sih? Oke. Jadi kalau kita kurang banyak mengetahui tentang kesehatan reproduksi, otomatis penyakit seperti infeksi menular seksual, misalnya kayak HIV, gonore, sifilis itu bisa meningkat karena kekurangtahuan mengenai cara penyebaran dan pencegahannya. Ya, contohnya lagi misalnya kayak kanker reproduksi seperti kanker ovarium, testis itu juga risikonya meningkat karena kurangnya deteksi dini. Ya, selain itu juga seperti angka pernikahan dini atau kehamilan yang tidak direncanakan juga bisa meningkat. Selain itu, kalau misalnya orang nih hamil atau persalinan juga biasanya lebih sering terjadi komplikasi karena kekurangtahuan mengenai edukasi selama persalinan dan kehamilan. Wah, berarti kayak kesehatan reproduksi itu penting banget buat dipelajarin semua orang gitu ya, iya, dok? Betul. Nah, dok, ini kan kita akan membahas lebih dalam lagi dalam sistem reproduksi ini. Jadi itu fungsi utama dalam sistem ovarium di wanita itu apa, dan juga fungsi utama di testis dalam laki-laki itu apa ya dok dalam sistem reproduksi ini? Jadi ovarium dan testis itu sebenarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi. Ya, selain itu juga dia pengaturan untuk proses reproduksi kan otomatis, selain untuk pengaturan hormon dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Nah, dari proses reproduksi ini dia akan menghasilkan yang namanya sel telur lewat proses ovulasi ya kalau pada wanita. Kalau pada pria ada yang tahu nggak? Spermatogenesis, dia menghasilkan sperma ya. Ada lagi untuk pengaturan hormon. Jadi kalau wanita tuh ada hormon namanya Estrogen pintar dengan progesteron. Oke, estrogen dengan progesteron. Kalau estrogen itu fungsinya untuk mengatur apa? Untuk seksual sekunder ya. Jadi misalnya untuk mengatur menstruasi, kemudian pertumbuhan payudara gitu. Kemudian kalau progesteron tuh kayak untuk mengatur, mempersiapkan rahim dalam mempersiapkan kehamilan. Oke. Kalau testosteron dia sama seperti si estrogen tadi. Ya, jadi ciri seksual sekunder tapi pada laki-laki.
Nah, dia untuk apa nih, misalnya suaranya gitu lebih dalam, kemudian massa otot ya, sama misalnya pertumbuhan rambut di wajah. Itu aja sih sebenarnya kurang lebihnya ya. Nah, dok, setelah kita tadi membahas mengenai fungsi utama dari ovarium dan juga testis, apa aja sih tanda-tanda awal infeksi menular seksual yang harus kita waspadai ini? Oke, yang paling sering sih biasanya pasien keluhannya itu nyeri saat buang air kecil. Ya, bisa jadi itu merupakan tanda seperti infeksi saluran kemih atau penyakit lain kayak chlamydia atau gonore. Kemudian juga kita curigai kalau dia ada luka, benjolan atau nyeri di kelamin. Bisa jadi tandanya misalnya kayak ada kutil kelamin, herpes gitu juga bisa ya, atau sifilis. Biasanya kalau sifilis itu ada luka tapi dia nggak nyeri gitu. Terus kita harus curigai juga kalau dia ada keluhan seperti apa tuh, keluar cairan dari tubuh tapi yang nggak normal ya. Jadi misalnya kalau pada laki-laki tuh warnanya jadi kuning, hijau atau putih. Kalau di perempuan kita harus curiga kalau dia ada bau, misalnya bau amis, gatal betul, sama misalnya kayak ada burning sensation ya, kayak ada perih gitu. Kemudian juga kita kalau untuk tanda secara umum bisa kita pikirkan misalnya dia ada demam atau kelelahan terus-menerus ya, dicurigai mungkin ada HIV atau sifilis stadium lanjut, atau apalagi misalnya. Itu aja sih ya. Jadi kalau misalnya terasa ada keluhan yang tidak normal, sebaiknya langsung dikonsultasikan ke dokter yang ahli ya. Oke. Nah, untuk menghindari infeksi menular seksual itu, apakah kan ada vaksin HPV ya untuk wanita, apakah juga di pria itu membutuhkan ya dok? Perlu juga sama. Jadi wanita dan pria itu sama-sama membutuhkan vaksin HPV. Ya, biasanya itu dari usia 9 sampai 26 tahun ya. Kenapa perlu? Karena untuk menghindari dari penyakit terkait HPV seperti misalnya apa? Kutil kelamin, ya, terus kanker prostat atau kanker anus atau kanker orofaring. Sama satu lagi untuk melindungi pasangan dari penyebaran virus ke pasangannya gitu. Nah, selain vaksin yang diberikan kepada perempuan dan juga pria, pasti ada jenis kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan nih dok. Apa jenis kontrasepsi yang paling aman dan juga cocok untuk remaja yang aktif secara seksual? Kalau untuk kondisi kebutuhan dari si kontrasepsi itu balik lagi ke individual ya, tergantung kondisi kesehatan, kemudian juga tergantung apalagi pilihan, tingkat efektivitasnya juga gimana ya. Bisa kalau pada remaja mungkin menggunakan seperti kondom ya, atau misalnya dengan kontrasepsi hormonal. Jadi kalau kondom itu lebih memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual ya, tapi kalau kontrasepsi hormonal itu memberikan perlindungan tambahan terhadap kehamilan. Nah, untuk kebutuhannya mungkin sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter yang berkompeten di bidangnya ya. Oke. Nah, dok, kan kita lagi ngebahas tentang mengenai sistem reproduksi dan juga kesehatannya ya. Jadi itu bagaimana sih cara mendeteksi kanker serviks atau kanker prostat itu dari sejak dini itu? Kalau kanker serviks sendiri itu kan disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. Ya, biasanya kita deteksi dengan cara tes pap smear. Nah, tes pap smear ini biasanya diambil selnya dari leher rahim, kemudian kita cek apakah ada perubahan ke arah nggak normal atau ke arah keganasan. Itu biasanya. Biasanya itu dicek itu kapan ya dok? Biasanya kalau 3 tahun setelah dia aktif secara seksual atau pada usia 21 tahun misalnya. Kalau hasilnya normal bisa diulang setiap 3 tahun. Kedua, kita bisa dengan melakukan tes HPV. Ya, tes HPV ini biasanya dilakukan pada usia 30 tahun atau kalau hasilnya normal bisa 5 tahun sekali. Tes HPV ini kita lakukan sekalian dengan pap smear. Nah, untuk gejala dari kanker ini tuh apa aja sih dok? Jadi kalau misalnya kita curiga ada perdarahan di luar siklus menstruasi misalnya, atau kalau dia udah menopause tapi keluar darah gitu. Terus yang selanjutnya kalau pas dia lagi berhubungan badan terasa nyeri, atau yang terakhir kalau ada keluhan keputihan misalnya bercampur darah atau berbau. Nah dok, kan tadi kita baru membahas di kanker serviks ya. Jadi kalau di kanker prostat itu tuh bagaimana ya? Oh ya, kalau kanker prostat itu sebenarnya umumnya terjadi pada pria di atas 50 tahun. Ya, tapi kalau dia ada riwayat kanker prostat di keluarganya, mungkin perlu pemeriksaan yang lebih dini. Gimana caranya? Mungkin bisa dengan pemeriksaan darah, colok dubur, atau dengan biopsi.
Dari pengalaman dokter nih, apakah ada pasien yang terlambat menyadari tentang masalah kesehatan reproduksinya? Pastinya banyak sekali ya pasien yang datang ke klinik dengan keluhan misalnya istrinya nih ada keluhan kutil kelamin. Itu biasanya dapat dari suaminya karena suaminya mungkin jajan gitu ya dengan perempuan lain tapi tidak memakai pengaman. Akhirnya ketularan ke istrinya atau keluhan lain juga seperti gonore dan lain-lain banyak. Jadi memang tidak semua orang paham atau peduli mengenai kesehatan reproduksi. Ya berarti banyak juga ya yang mengalami masalah gitu ya. Betul. Nah, menurut dokter bagaimana sih cara terbaik untuk mengedukasi remaja tapi tentang kesehatan reproduksi itu mengenai tanpa dia tuh ada rasa malu untuk atau canggung untuk mengedukasi tentang kesehatan reproduksi ini? Jadi mungkin kita perlu suasana tuh yang lebih santai, lebih terbuka. Ya pun terhadap orang tua juga. Orang tua mungkin jangan menganggap itu sesuatu yang tabu. Tapi kayak proses pendidikan, misalnya orang tua menginformasikan tentang perubahan ya menuju dia pubertas, info tentang menstruasi, tentang mimpi basah misalnya, atau dari guru-guru juga mungkin dari pelajaran biologi kalian jadi banyak tahu juga ya. Kalau kalian biasanya taunya dari mana sih kalau soal pendidikan kesehatan reproduksi gitu? Kalau kita tuh pasti taunya dari media sosial ya dok, karena kita tuh sering banget megang handphone gitu. Ataupun kita juga belum tadi kata dokter dari pelajaran di biologi. Atau mungkin bisa dari diskusi kayak seminar gitu ya dengan media yang menarik. Atau misalnya kayak kita punya klinik yang ramah remaja ya, jadi bisa bantu juga untuk remaja yang ngerasa canggung atau masih takut nih untuk bahas ya. Jadi mungkin ada seperti apa nih tenaga medis yang terlatih untuk lebih bisa ngobrol ke remaja yang membutuhkan gitu. Ya, berarti banyak banget cara yang bisa diberikan gitu kepada remaja. Iya, harusnya banyak banget. Menurut dokter, pada usia berapa nih kita sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin? Kalau pemeriksaan kesehatan reproduksi bisa dilakukan dari usia, misalnya udah masuk di usia pubertas ya, atau mulai aktif secara seksual itu setelah 12-18 tahun. Nah, untuk pemeriksaannya biasanya mulai dari kalau perempuan ada keluhan, misalnya menstruasinya terlalu nyeri, atau apalagi misalnya kalau perempuan. Kayak keputihan berlebihan. Betul ya, jadi kalau ada keputihan yang berlebihan, misalnya warnanya nggak normal, berbau atau gatal ya, itu tanda-tandanya keputihannya udah nggak normal. Kalau di laki-laki mungkin yang kalau udah aktif secara seksual bisa diedukasi tentang risiko tentang infeksi menular seksual, atau misalnya tentang kesehatan testis atau tentang pubertas. Nah dok, ini kan pertanyaan terakhir, apa saja sih langkah praktis yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi? Kalau untuk di wanita sama pria ya, kalau di perempuan mungkin kita dari pakaian dalam dulu. Sehari-hari baiknya kita ganti pakaian dalam setidaknya 2 kali sehari. Kalau bisa bahannya yang katun karena menyerap keringat. Terus cara mencebok juga harus benar. Kalau bisa dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya, karena takut ada infeksi dari belakang ke depan ya. Terus juga kalau bisa hindari memakai pembersih-pembersih vagina, apalagi yang mengandung antiseptik dan lain-lain, karena itu bisa merubah flora normal vagina. Jadinya ada infeksi baru gitu. Terus apalagi kalau untuk laki-laki mungkin dianjurkan untuk melakukan sunat ya, karena sunat itu sendiri menjaga kesehatan si sekitar kelamin ya, terus juga menghindari dari risiko terkena infeksi menular seksual ataupun risiko kanker penis. Gitu. Oke, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan yang kita tanyakan ya dok. Sama-sama, semoga udah lebih jelas ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan sistem reproduksi bersama dengan narasumber kita. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dan juga lebih peduli lagi mengenai sistem kesehatan reproduksi kita. Sampai ketemu di lain waktu, bye-bye.